Selamat sahabat baik. Senang sekali di hari yang sabat yang suci, kita semua bisa bergembira, mempunyai hati yang penuh sukacita, kita berkumpul kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, biarlah Roh Kudus meliputi tempat kami ini Tuhan, khususnya kepada hamba-Mu yang akan berbicara. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi makanan rohani kami, menjadi kekuatan kami untuk terus bertumbuh Tuhan di dalam kerohanian kami. Mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembali selamat sahabat kepada sebentar ya. Saya minta maaf, saya menggunakan tanpa masker. Semoga saya minta izin kepada anggota majelis. Nah, saya akan share. Baik. Ya. Di dalam kesempatan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Tumoto karena pada tanggal 3 Mei kakak ipar kami beristirahat sementara karena oleh sakitnya. Dia berusia 55 tahun, dia seorang notaris, namun kami mendapatkan satu penghiburan dari Jemaat Tumoto yang dengan setia membantu kami mulai daripada penghiburan pada tanggal 4 Mei, kemudian semua acara pelepasan dan penguburan sampai selesai tanggal 4 Mei. Sungguh berat karena pada akhir-akhir hidupnya kami cukup dekat dengan beliau. Namun seringkali kita tidak bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita hanya terus melihat bahwa Tuhan selalu dalam kendali kepada kehidupan kita. Sebenarnya berat bagi saya untuk berbicara pada hari ini karena walaupun saya sudah persiapkan, namun rasa duka masih ada di dalam keluarga kami. Namun demikian, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat. Kami merasakan penghargaan yang besar kepada semua pendeta khususnya yang terus memberikan penghiburan bagi kami. Pada sahabat hari ini, saya akan berkhotbah dalam rangka Departemen SDM dan Litbang. Jadi saya mewakili Departemen SDM dan Litbang untuk kita bisa memaparkan apa yang menjadi tujuan, alasan-alasan apa, dan kemudian SDM dan Litbang ini adalah satu-satunya yang ada di Gereja Masih Advent ke-7 saya rasa, karena memang mulai munculnya departemen ini adalah melalui gagasan daripada Bapak Edison Mawikere, yang kemudian panitia pemilih dan juga majelis yang terpilih
membuat ini menjadi sebuah agenda. Dan saat ini saya dipilih untuk membidangi SDM dan Litbang. Terus terang, setelah kita semakin menggodok, kita semakin mencoba mencari satu bentuk yang lebih terstruktur, dengan tujuan-tujuan yang lebih jelas, dengan rencana-rencana yang lebih konkret, saya merasa SDM Litbang ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat menarik dan mempunyai tantangan yang besar. Karena saya bisa menjamin kepada semua jemaat untuk bisa ikut berpartisipasi membantu program-program kami ini, karena program yang akan kita laksanakan ini adalah sebuah program yang benar-benar memberikan dampak kepada kehidupan kita. Saya akan coba membuat satu presentasi tentang hal ini. Jadi dampak ini karena judulnya adalah Church Congregation Holistic Empowerment sebenarnya, atau pemberdayaan jemaat gereja secara holistik. Nah, holistik ini berarti adalah keseluruhan daripada elemen, mulai dari jemaat dan juga khususnya individu daripada setiap jemaat, dan juga kesatuan organisasi kita akan mempunyai dampak yang besar melalui program-program kita. Terus terang saat ini tim yang ada daripada kami masih sangat kecil. Kami mengundang anak-anak muda untuk bisa ikut karena memang program ini membutuhkan banyak tenaga, banyak bantuan. Saat ini kami meminta bantuan kepada Bapak Johnson Suripati, yang juga kami secara khusus minta bantuan kepada Pendeta Gideon, juga kepada Casey Tambunan, dan juga kepada Deto, Ivana, yang juga ikut dalam program ini. Namun kami rasakan tetap kami membutuhkan anak-anak muda yang mau ikut bergabung dalam departemen ini dengan senang hati. Kami berharap bisa bersama-sama mengembangkan ini. Oke, kita mulai dengan ayat yang sudah dibacakan sebelumnya, yaitu T1 Tesalonika 3 ayat 12. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa, mari kita baca bersama-sama. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ini adalah suatu hal yang nyata dalam kehidupan kita, bahwa kasih itu hanya bisa bertumbuh melalui sifat kita yang tidak mementingkan diri. Oke, kita mulai dengan apa yang manusia itu adalah sesuatu hal yang sangat kompleks. Saya bekerja di satu bidang yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan tantangan yang terbesar di dalam kecerdasan buatan adalah membuat apa yang kita sebut dengan consciousness. Apakah sebuah mesin bisa punya conscious? Apakah sebuah mesin bisa dididik, dikembangkan, dia mempunyai empati dan juga simpati? Banyak para futurist AI belum sampai kepada satu kesimpulan. Apakah memang kita bisa membuat futurist, membuat satu mesin yang justru
dia bisa mempunyai satu sifat yang seperti manusia yang diciptakan Tuhan. Itu adalah tantangan. Karena semua skill, semua keahlian bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Tetapi rasa consciousness dalam pengertian human itu adalah sebuah tantangan yang belum terjawab. Dan mungkin kalau menurut saya itu tidak akan pernah bisa tercapai. Itu hanya ada di dalam manusia yang menjadi ciptaan Tuhan. Kita lihat bahwa manusia Eden terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan juga demikian kita. Bedanya, setelah jatuh dalam dosa, maka tubuh kita pun mulai mengalami degradasi, jiwa kita pun mengalami degradasi, demikian juga dengan roh kita. Kalau kita baca di Kejadian 6, manusia mulai turun umurnya pada saat Tuhan bilang, mari kita cabut roh Allah dari tubuh manusia. Dan manusia yang tadinya punya usia rata-rata di atas 900 tahun, 800 tahun paling singkat, kemudian mulai mundur ke 120 tahun. Setelah air bah, Tuhan membiarkan, karena memang itu adalah masalah emergency, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, tidak ada lagi buah-buahan, maka manusia boleh makan makanan daging yang tidak haram. Dan manusia kemudian turun lagi usianya menjadi 70 tahun. Kita akan bahas mengenai hal itu. Bagaimana ketiganya bekerja? Ketiganya bekerja secara bersamaan, terikat dan saling mempengaruhi. Kalau kita baca buku-buku daripada Roh Nubuat Ellen G. White, kita melihat bahwa bagaimana ia menjelaskan pengaruh makanan kepada moralitas kita. Jadi Sister Ellen G. White ini berfokus kepada stomach, ya, perut. Dia berbeda dengan medicine yang ada dari negara Cina yang berfokus kepada kidney atau ginjal. Jadi kalau kita dilihat selalu, kalau kita ke Beijing pernah, ada kan yang selalu membawa kita ke tempat-tempat Shinsei, dia pegang, oh dia tahu. Nadi daripada kidney, iramanya, termasuk jantungnya, dia bisa melihat bahwa oke, ini penyakitnya apa. Nah, tetapi Ellen G. White berfokus kepada stomach. Kenapa? Karena apa yang kita makan, katanya, kemudian diproses di dalam perut kita, diserap kepada darah, dan apabila kita makan makanan yang tidak sehat, maka darah itu menjadi kotor. Dan karena darah menjadi kotor, kemudian 35% darah itu dipompa kepada otak kita, dan sampai saat ini, medicine dalam sains, kedokteran sekalipun, tidak bisa memahami bagaimana otak kita bekerja. Dalam pengertian khususnya, bagaimana kita bisa punya empati. Itu tidak ada sains yang bisa menjelaskan. Bagaimana kemudian, tetapi yang dijelaskan, karena darah kita kotor oleh pola makan yang kurang baik, bahkan bukan hanya pola makan ya, tapi pola hidup, semua mempengaruhi. Kemudian akan dipompa ke dalam otak kita, dan karena darah itu kotor, maka terjadilah degradasi daripada moral. Ini sebuah penjelasan yang sangat masuk akal. Oke, nomor 2. Apabila salah satu daripadanya melemah, maka hal ini akan mempengaruhi kedua faktor lainnya, demikian seterusnya. Tadi saya sudah jelaskan, antara bagaimana tubuh di dalam pola makan kita bisa mempengaruhi moralitas kita.
Nomor 3, apabila keseimbangan terganggu oleh karena satu, dua, dan bahkan ketiganya, maka akan hal ini menyebabkan pandangan kita tentang Yesus sebagai penebus kita menjadi tidak sempurna. Konsekuensinya, setiap pikiran, rencana, dan tindakan kita pun akan menjauh daripada pembentukan karakter Allah kepada kepribadian kita. Jadi, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, apa yang kita lakukan dengan jiwa kita, apa yang kita lakukan dengan roh kita, itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap rencana, setiap pikiran kita, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita ucapkan, itu sangat tergantung kepada tubuh, jiwa, dan roh kita. Ini yang kita sebut dengan holistic view tentang bagaimana kita harus menuju manusia Eden. Kita ambil beberapa ayat penting di situ. Maaf. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ini adalah bagian daripada fisik kita, tubuh kita. Kita melakukan sesuatu adalah tubuh kita. Berbuat jahat kita melakukannya dengan tubuh kita. Tubuh kita tergantung kepada pikiran kita. Tetapi dia katakan begini, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perbuatan baik kita akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi mungkin saja kita tidak punya satu alasan yang penting atau satu alasan yang justified di dalam pikiran kita untuk saya berbuat baik kepada sesama. Mengapa saya harus berbuat baik? Mungkin saja pikiran kita masih penuh dengan kepentingan diri kita sendiri. Untuk apa saya menolong dia? Saya nggak kenal. Tapi percayalah dikatakan, belajarlah berbuat baik. Waktu kita berbuat baik kepada sesama kita, maka perbuatan itu akan mengangkat pikiran, jiwa, roh kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara. Reason, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, English translationnya, let us reason. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi perbuatan-perbuatan kita akan terus mengangkat kita, perbuatan-perbuatan yang baik akan terus mengangkat kita kepada satu keadaan, pikiran, dan roh kita yang lebih dekat kepada Tuhan. Ini salah satu bagaimana ia bagaimana saling kaitan antara tubuh, roh, dan jiwa. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pikiran kita bisa saja mendengarkan firman Allah. Tetapi kalau kita tidak memeliharanya, dia tidak tumbuh dalam diri kita. Jadi keduanya adalah sebuah saling keterikatan yang tidak terpisahkan untuk mencapai seorang manusia yang baik di depan Allah,
Kita baca di Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri ini kita sebut sebagai self control. Ya. Ini adalah inti yang dikatakan oleh Ellen G. White. Self control. Kita seringkali tidak bisa mengontrol pola makan kita. Kita tidak bisa mengontrol ambisi kita. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Kita tidak bisa mengendalikan rasa malas kita. Tapi Tuhan katakan, kita harus menyangkal diri kita. Karena hal yang terberat dalam hidup kita adalah menyangkal. Apa yang dikatakan Tuhan? Dikatakan Ellen G. White di dalam Desire of Ages. Saya mau buat ini dalam bahasa Indonesia, tetapi saya melihat dalam bahasa Inggris itu lebih pas. The highest evidence of nobility in a Christian is self-control. Apa? Bukti yang tertinggi dari keagungan seorang Kristen adalah pengendalian diri. Itu ditulis di dalam Desire of Ages, halaman 301. Oke, saya mau masuk ke satu ayat lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. It's the holistic. Seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Program daripada SDM dan Litbang adalah mencoba mengaitkan bagaimana kita menjadi seorang Kristen sejati. Bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi seorang Kristen yang sejati. Dia mencoba mengaitkan bagaimana pertumbuhan tubuh, roh, jiwa, dan roh kita. Kalau kita lihat di sini, inilah pemberdayaan holistik yang hendak kita lakukan. Tubuh, jiwa, dan roh melalui program-program kita, maka kita mencapai paling tidak 5 tujuan utama yang hendak kita capai. Hubungan kasih kita. Seringkali kita hanya satu gereja, tetapi kita tidak mengenal atau tidak sungguh-sungguh care, atau kita hanya care kepada teman-teman yang kita kenal, tetapi melalui program-program yang hendak kita laksanakan, maka hubungan kasih yang sungguh-sungguh, yang tanpa melihat orang, kita akan bisa lakukan mulai di dalam jemaat gereja. Oleh karenanya kemudian karena kita bersatu, maka penginjilan menjadi sesuatu yang sangat powerful. Kita semua akan menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, dimanapun kita berada, kita melakukan penginjilan. Yang ketiga, pemberdayaan taraf kehidupan. Tidak ada yang lebih istimewa dari orang yang lebih kaya daripada orang yang lebih miskin. Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Agar, apa yang dikatakan Tuhan? Agar kasih Tuhan boleh dinyatakan. Mereka yang mempunyai lebih akan memberikan kepada atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi manfaat terbesar ada di dalam mereka yang memberikan lebih. Karena Tuhan katakan bahwa waktu kita memberi, waktu kita menjadi tidak selfish dengan diri kita, tidak mementingkan diri, maka pikiran dan juga jiwa dan roh kita terangkat kepada Tuhan.
kita bertumbuh, ada sukacita yang sungguh-sungguh, ada kebahagiaan. Dan mereka yang memang kurang beruntung di dalam hal materi, mereka juga akan merasakan betapa Tuhan sungguh baik. Karena melalui kita yang mempunyai lebih, mereka bisa melihat bahwa besar kasih Tuhan itu. Kebahagiaan berikutnya, itulah yang kita inginkan. Kebahagiaan kita bukanlah kebahagiaan yang sementara, seperti kita nonton sebuah film atau menonton sebuah drama Korea, atau kita menonton sebuah film-film yang ada di dalam banyak saat ini platform-platform. Kebahagiaan itu sifatnya hanya sementara. Setelah kita selesai nonton, kita mungkin akan bahagia, rasa bahagia, kita bercerita tentang film tersebut, tetapi setelah 2 jam dia hilang. Apa yang terjadi dalam diri kita? Ada seperti lubang besar yang meminta kembali kebahagiaan duniawi. Itulah kebahagiaan duniawi. Dia tidak pernah terpuaskan. Setiap kita mendapatkan satu kebahagiaan duniawi, dia semakin besar lubang dalam diri kita memintanya kembali. Tetapi kebahagiaan yang sungguh-sungguh dari surga adalah kebahagiaan yang tetap. Bukan karena kita tidak punya uang, kita menjadi sedih, tetapi kebahagiaan itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dirampok. Suatu kebahagiaan yang tidak tergantung kepada keadaan. Oh, kalau saya punya uang, saya harus berbahagia. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa berbahagia. Bukan itu. Tetapi kebahagiaan yang benar-benar ada di dalam hati kita dan tetap. Pada akhirnya, kita akan mengalami atau mencapai kesatuan gereja. Ingat bahwa Tuhan pernah katakan pada saat air bah di dalam kejadian Babel, kita juga sedang belajar sekarang, ada satu ayat yang luar biasa, yang saya juga sudah sempat sampaikan, namun saya ingin kembali menyampaikan, di Kejadian 11 ayat 6, dan ini setelah keadaan Babel, di mana Tuhan mencerai-beraikan manusia. Apa yang dikatakan? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, yaitu membangun Babel. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tuhan menciptakan kita as the image of God. Kita mempunyai kemampuan mencipta yang luar biasa. Tuhan mencerai-beraikan pada saat Babel, sehingga manusia lambat dan bertumbuh lama. Bayangkan, 4.000 tahun manusia baru bisa punya senjata api di zaman Renaissance, zaman industrialisasi. Jadi 4.000 tahun perjalanan kita lambat sekali, karena apa? Karena umur kita hanya 70 tahun, dan kemudian dengan hanya berusia 70 tahun, biasanya zaman dahulu ada penyakit sampar, apa segala macam. Mungkin rata-rata orang hanya berumur 40 tahun, dan yang namanya civilization atau semua hasil cipta manusia itu sangat lambat. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Mulai daripada industrial age, kemajuan melompat sampai kurang lebih 150 tahun sejak industrial age. Kita masuk ke information age, atau kita sebut adalah era informasi. Internet mulai masuk. Tetapi internet masih sangat lambat. Tahun 2012 barulah muncul super cepat internet. 3G plus, 4G, 5G, sekarang we are near to the 6G. Kita hanya baru 8 tahun melalui super cepat internet,
kita seluruh global manusia bersatu. Manusia, kata Tuhan, bahaya kalau dia bersatu. Dan kita sudah memasuki satu era augmented, di mana kita bisa menciptakan apa saja. Kita bisa menciptakan mulai daripada kecerdasan buatan yang sederhana sampai kecerdasan buatan yang sangat kompleks. Dan kalau dikatakan bahwa Tuhan memang sudah dekat, menurut saya sangat-sangat mungkin. Karena hanya dengan 8 tahun manusia sudah bisa lompat kepada quantum computing. Jadi quantum computing itu, kecepatannya itu, kalau dalam waktu 1-2 tahun lagi dia akan ada. Kecepatannya itu kalau misalkan dengan prosesor yang sekarang, dikasih satu pekerjaan yang selesai sekitar 6.000 tahun, bagi dia menyelesaikan pekerjaan yang 6.000 tahun dengan prosesor yang ada saat ini, hanya dikerjakan dalam 660 hari. Jadi clock, kecepatan dia memprosesnya luar biasa. Dan itu akan menjadi lompatan besar kepada kita semua. Kita lihat bahwa sebentar lagi tidak ada lagi mobil combustion engine, semuanya memakai listrik. Sebentar lagi tidak, kita semua adalah self-autonomous car. Sebentar lagi tidak ada lagi yang namanya customer service. Dan itu adalah karena kita manusia bersatu. Kalau kita bersatu ingin menentang Tuhan, itulah Babel. Tetapi kalau kita bersatu di dalam gereja karena program-program yang akan kita buat, kita bisa lihat apa yang bisa kita capai juga, it's a limited, unlimited, tidak terbatas. Saya akan berusaha lebih cepat. Prinsip holistik pemberdayaan jemaat. Prinsip ini penting kita lakukan, agar kita bisa merefleksikan diri kita. Tadinya saya menyiapkan bahan yang banyak mengenai ini, tetapi karena waktu, saya akan mencoba lebih cepat. Kita harus pertama sekali memahami kelemahan kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Mereka yang mempunyai lebih, mereka yang mempunyai kurang dalam hal materi, tidaklah yang lebih merasa lebih berharga daripada yang kurang. Kita semua adalah manusia berdosa. Kalau kita tidak memahami kelemahan kita, maka kita tidak akan pernah bisa bergantung kepada Tuhan. Sahabat yang lalu, siapa ya, ada anak muda, Saputra bertanya, kalau memang Tuhan sekarang katanya membiarkan, kenapa Tuhan belum datang? Karena saya katakan adalah dosa belum diungkapkan, akibat dosa belum diungkapkan seluruhnya. Kemudian teman kami ini bertanya, kenapa? Sampai kapan pengungkapan dosa? Bukannya semua dosa sudah diungkapkan saat ini. Akibat dosa. Nah, dosa yang tertinggi adalah seperti digambarkan dengan Babel. Apa dalam Babel tersebut? Manusia secara terang-terangan ingin menantang Tuhan. Itulah yang dilakukan Babel. Apabila kecerdasan buatan sudah demikian tingginya, dan kita bicara soal waktu yang 30 tahun lagi, manusia diperkirakan sudah bisa memilih apakah dia mau hidup mortal atau dia mau menjadi immortal. Karena seluruh tubuh manusia bisa diganti. Seluruh daripada syaraf-syaraf yang rusak pun bisa diganti. Nah, makanya ada program mapping DNA, program mapping brain, yang terus dilakukan oleh semua ahli-ahli di dalam kecerdasan buatan. Kenapa? Karena pada akhirnya memang kita bisa membuat hampir mirip. Kalau kita pernah belajar namanya deep learning, bagaimana memproses, bagaimana sebuah mesin memproses sebuah data, itu mencontoh bagaimana proses di dalam otak kita. Namanya neural network. Begitulah kita akan terus bisa mencipta. Apa yang Tuhan ciptakan, kita bisa mampu ciptakan, kemudian kita mungkin akan menantang Tuhan. Tentu saja kita tidak akan membutuhkan. Jadi kita harus memahami kelemahan kita, dan kita tahu bahwa kita secara spirit
secara kerohanian, secara jiwa, kita membutuhkan Tuhan. Karena bisa saja kita punya segala sesuatu. Tubuh kita tidak lagi, kita sudah menjadi orang yang sangat kaya. Tapi kita sangat mungkin miskin dalam roh, miskin dalam jiwa. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tidak ada mereka yang merasa lebih punya, kemudian dia merasa bahwa oke, saya tidak membutuhkan kerjasama. Collaboration. Kita harus bersatu. Pengorbanan untuk meningkatkan kekudusan. Hanya dengan kita mau berkorban, maka pikiran hati kita bisa terangkat. Berpartisipasi lebih dalam kehadiran fisik. Seringkali kita tidak mau aktif. Artinya dalam pengertian, kita nggak usah present di sana. Saya punya uang, saya kasihkan. No. Jiwa, pikiran kita terangkat. Apabila kita secara aktif, secara fisik kita berpartisipasi. Kita compassionate, empati, simpati muncul dari perbuatan fisik kita yang langsung datang kepada mereka yang membutuhkan. Berkontribusi aktif. Dan yang terakhir adalah lebih banyak memberi untuk lebih banyak menerima. Ini adalah prinsip Tuhan. Mereka yang memberi akan lebih banyak menerima. Inilah prinsip kolaborasi. Nah, bagaimana kolaborasi ini secara teknis? Saya akan bilang bahwa kolaborasi ini akan sangat menarik sekali. Karena dia hampir melibatkan semua departemen yang ada. Kita mengajak kerjasama. Penata layanan, saudara Brother Johnson, udah saya undang dan ikut dalam tim kita. Kemudian pemuda Advent, diakon dan diakones, BWA, PP dan Sekolah Sahabat, Roh Nubuat. Apa saja programnya? Saya tidak akan menjelaskan karena di sini saya hanya memberikan teaser. Tetapi kalau kita mau mendengarkan lebih banyak tentang apa saja yang akan kita lakukan dan bagaimana hal itu memberi dampak kepada kehidupan kita dan kehidupan orang lain, itu akan dijelaskan di dalam acara Pemuda Advent. Semoga bisa hadir di tempat sana. Saya akan membaca dari The Act of tulisan daripada pena inspirasi, mengatakan gini, kerja keras orang Kristen yang tidak mementingkan diri di masa lalu harus menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita. Para anggota gereja Tuhan harus rajin melakukan pekerjaan baik, memisahkan diri dari ambisi duniawi dan mengikuti jejak Dia yang berkeliling melakukan kebaikan. Dengan hati yang dipenuhi dengan simpati dan belas kasihan, mereka harus melayani mereka yang membutuhkan pertolongan. Membawa orang-orang berdosa kepada pengetahuan tentang kasih juru selamat. Pekerjaan seperti itu membutuhkan usaha yang melelahkan. Tetapi pekerjaan itu mendatangkan pahala yang besar. Mereka yang terlibat di dalamnya dengan tujuan yang tulus akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan bagi juru selamat. Karena pengaruh yang menyertai pelaksanaan praktis dari amanat ilahi tidak dapat ditolak. Ini luar biasa bagi saya. Nah, saya tidak akan panjang di sini, tetapi kita akan secara umum, baiklah kita mendengarkan di acara Pemuda Advent, kita ada namanya survei, kita harus memulai dengan survei, kita akan melihat mapping secara umum seperti itu, mereka yang membutuhkan secara materi, mereka yang juga bukan hanya soal materi, tetapi juga bagaimana kita mengempower mereka yang mempunyai talenta. Jadi ada satu orang, bagaimana kita bisa kolaborate dengan orang lain, sehingga mereka bisa memaksimalkan talentanya. Jadi bukan hanya persoalan kepada mereka yang kurang beruntung secara materi, tetapi juga kepada semua orang yang belum memaksimalkan dirinya. Kita empower semuanya, sehingga pada akhirnya apa? Kita bisa melihat, menyaksikan berkat Tuhan. Tapi saya lakukan, peserta adalah semua anggota gereja. Tentu kita akan nanti jelaskan lebih jelas tentang hal ini. Saya lakukan.
Dan salah satu programnya adalah kita membangun Center of Influence. Nanti akan kita jelaskan seperti apa. Jadi Center of Influence ini bisa ada di mana-mana. Semua anggota yang mau berpartisipasi, mau memberikan gerasinya, mau memberikan pancinya, mau memberikan keahliannya, mau memberikan networkingnya, itu semua bisa berpartisipasi dalam program ini. Kita akan jelaskan lebih jauh bagaimana kita membangun Center of Influence. Program kolaborasi dan matching ini yang juga tadi kita katakan bahwa banyak teman-teman kalau kita mulai memapping mereka yang sebenarnya walaupun karirnya baik, tetapi kalau ditanya apakah mereka puas dengan pekerjaannya, dia katakan tidak. Karena saya sebenarnya menyukai bidang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodasi itu, kemudian kita membuat satu kolaborasi, sehingga terciptalah satu society yang dengan trust capital paling baik. Ingat, capital itu bukan hanya uang, tetapi trust yang tertinggi. Trust capital itu adalah sebuah society yang mempunyai kepercayaan yang tinggi. Negara-negara Skandinavia mempunyai trust capital tertinggi. Dia kecil mungkin hanya 10 juta, 15 juta, tetapi produknya yang dihasilkan oleh karena trust capital, ya, modal saling percaya, itu akan memberikan dampak yang besar. Nah, satu ayat lagi, satu perkara. Pekerja yang rendah hati, yang dengan patuh menanggapi panggilan Tuhan, pastilah akan menerima bantuan ilahi. Menerima tanggung jawab yang begitu besar dan suci itu sendiri, mengangkat karakter. Ini memanggil ke dalam tindakan kekuatan mental dan spiritual tertinggi, dan memperkuat dan memurnikan pikiran dan hati kita. Melalui iman pada kuasa Tuhan, sungguh menakjubkan betapa kuatnya orang yang lemah. Betapa putus asanya usaha. Betapa produktifnya hasil-hasil yang luar biasa. Dia yang memulai dengan sedikit pengetahuan, dengan cara yang rendah hati, dan menceritakan apa yang dia ketahui, sambil mencari pengetahuan lebih lanjut dengan rajin, akan menemukan seluruh harta surgawi menunggu permintaannya. Semakin dia berusaha untuk memberikan cahaya, semakin banyak cahaya yang akan dia terima. Semakin besar mencoba menjelaskan firman Tuhan kepada orang lain, dengan cinta akan jiwa, semakin jelas bagi dirinya. Semakin kita menggunakan pengetahuan kita dan melatih kekuatan kita, semakin banyak pengetahuan dan kekuatan yang akan kita miliki. Firman, kata Ellen G. White, firman Tuhan yang setiap kali kita terima melalui khotbah, melalui KKR, apabila itu tidak kita sampaikan kepada orang lain, maka firman itu akan mati di dalam diri kita. Dia tidak akan berbuah. Setiap firman yang kita terima, kita akan harus sampaikan kepada orang lain sehingga dia berbuah. Sama juga banyak ada iklan-iklan tentang perbuatan baik. Satu orang berbuat baik kepada A, akhirnya A berbuat baik kepada C, C berbuat baik kepada seluruh terjadi, viral. Saya sampai kepada hal yang terakhir. Ini adalah kakak ipar saya. Namanya Wuning Saparni. Bagi banyak orang mungkin dia adalah seorang yang biasa saja. Tetapi bagi kami, khususnya bagi diri saya, walaupun ia sudah pergi dalam usia yang relatif muda, 55 tahun, namun saya ingin sedikit memberikan tribute kepadanya. Dia lulus dari universitas yang tidak bisa dikatakan universitas terbaik. Dia berkuliah di Surabaya dalam bidang ekonomi manajemen. Ia bekerja di satu perusahaan di bagian legal, kemudian dia berpikir tentang bagaimana saya bisa meningkatkan dirinya.
Dia adalah contoh kepada orang yang terus mau mengalami progres di dalam hidupnya. Despite semua orang banyak meragukan apakah dia bisa menjadi seorang lawyer, dia mengambil kelas malam, sehabis kerja, dia pulang selalu larut malam, sambil sekolah. Dia percaya bahwa keinginannya, bahwa talenta yang Tuhan berikan kepadanya, dia ingin kembangkan sebesar-besarnya. Dia tidak peduli orang meragukan dirinya. Dia tidak peduli bahwa kenapa kamu nggak bersenang-senang. Habis bekerja, nikmati waktu yang ada. Dia terus bekerja dan belajar. Dia belajar sesuatu yang bukan latar belakangnya. Dia siap untuk beradaptasi. Dalam kelas malam yang telah selalu dia jalankan, dia lulus sebagai sarjana hukum. Dia bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia ambil sekolah lagi untuk menjadi notaris. Dia bekerja sambil terus belajar sampai dia percaya pada saat saya selesai bekerja di umur 55, saya menjadi notaris. Dan dia lulus sekitar 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu menjadi sekolah notaris, dan dia mulai praktek di Cirebon, harus praktek dahulu selama hampir 2 tahun. Dan dia sudah menyelesaikan seluruh praktek dengan baik, dan dia sudah ditempatkan di Bekasi, Jawa Barat. Dengan sukacita dia kirim kartu namanya kepada WhatsApp saya. Saya bilang luar biasa, Mbak. Despite semua orang meragukan dia terus dalam hidupnya melakukan progres. Tidak pernah berhenti. Banyak orang bilang, banyak orang yang bekerja tetapi seperti rocking chair. Ya. Bergerak bukan berarti membuat progres. Progres adalah kemajuan. Saatnya jemaat Tumoto is not like a rocking chair, menurut saya. Mari kita bergerak. Kita bergerak maju ke depan. Dengan bantuan dan semua semangat dari semua anggota. Dan paling tidak, kakak ipar saya, Wening Saparni Hutagalung ini, telah memberi inspirasi kepada saya untuk bagaimana kita melakukan progres setiap hari dalam hidup kita. Dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Setiap hari kita bergerak maju ke depan. Ayat terakhir. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa tutup. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah kami jemaat Tumoto. Terima kasih atas sahabat-Mu yang suci, yang indah bagi kami semua. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan, boleh mengangkat pikiran hati kami. Boleh memberikan satu komitmen yang baru bagi kami Tuhan. Kami mau bergerak maju Tuhan, di dalam tubuh, roh, dan jiwa kami. Pimpin kami Tuhan.
Dan biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipujikan dan dimuliakan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang baik, yang telah mati bagi kami Tuhan. Demi menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang memisahkan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya yakin itu menguatkan kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Gerald Hutaga Galung yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya bersama dengan keluarga. Dan sebagai doa berkat kami mengundang Pendeta Gideon untuk berdoa. Mari kita berdoa. Di saat kami diberkati dengan pujian kami Tuhan, di saat kami diberkati dengan firman Tuhan, kami rasakan kuasa dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Hidup kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Mujizat dan kasih karunia menyertai jalan kehidupan kami. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu yang penuh kasih dan memberi kami selalu damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.